jarak titik ke titik, terlebih dahulu teman-teman harus bisa membedakan apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Oke. Nah, perhatikan di sini ada sebuah kubus, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Teman-teman perhatikan di sini yang diwakili dengan huruf ya A, B, C, D, E, F, G, H itu yang disebut dengan titik. Ya, titik itu berdimensi 0, tidak memiliki ukuran. Oke. Di sini titik. Apakah titik harus selalu di pojok seperti ini? Tidak. Misalkan teman-teman tambahin di sini tengah-tengah antara A, B adalah titik P, boleh. Ini titik. Nah, biasanya titik itu digambarkan atau dituliskan dengan huruf kapital ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan titik. Sekarang garis. Perhatikan di sini rusuk A, B, B, C, C, D dan seterusnya. Tahu ya, rusuk. Ini rusuk AE. Nah, itu mewakili garis, teman-teman. AB, ini rusuk AB, ini mewakili garis. Garis itu panjangnya itu gak hingga ya. Jadi misalkan garis AB berarti bisa teman-teman perpanjang ke sini gitu. Tapi gimana kalau dibatas? Berapa panjang AB? Nah, kalau memiliki panjang itu disebut ruas garis atau segmen. Oke? Jadi panjang AB, nah ini berarti segmen, bagian dari garis. Jadi dibatasi dari A ke B. Tapi kalau hanya dikatakan sebagai garis, garis itu panjangnya nggak hingga. Jadi bisa diperpanjang ke sini. Ini bisa diperpanjang ke sini. Oke? Nah, rusuk-rusuk ini adalah segmen atau ruas garis. BC sama. CG sama. Nah, itu yang disebut dengan garis. Sekarang bidang. Kalau bidang, ini masuknya ke dimensi 2. Dia memiliki panjang dan juga luas. Misalkan di sini mana yang termasuk bidang? A, B, C, D. Ini bidang alas. Ini bidang, teman-teman. Kemudian yang di depan nih. A, B, F, E. Ini juga bidang. Kemudian yang di sebelah kanannya. B, C, G, F. Ini bidang. Oke? Nah, ini kubus ini memiliki berapa bidang? Memiliki 6 kan? Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, itu yang disebut dengan bidang. Oke? Bisa membedakan ya? Nah, sekarang kita akan coba ngebahas beberapa soal mencari jarak dari titik ke titik. Misalnya dari kubus ini kita akan mencari berapa sih jarak dari A ke C. Misal kalau panjang rusuknya diketahui. Atau misalkan kita akan mencari berapa sih jarak dari A ke titik tengah GH kalau panjang rusuknya diketahui. Oke, kita langsung aja ke contoh soal dan pembahasannya. Oke, sekarang kita bahas soal pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Tentukan yang pertama jarak titik C ke F, yang kedua jarak titik E ke titik C, dan yang ketiga jarak titik G ke titik tengah AB. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Jarak titik C ke titik F. Oke, berarti dari C ke F yang ini ya. Nah, kita akan mencari panjang ini teman-teman. CF ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Ya, diagonal bidang atau diagonal sisi. Nanti panjangnya dia pasti sama dengan diagonal sisi yang lainnya. Mana aja diagonal sisi pada kubus ini? Di sini. EB diagonal sisi juga, diagonal bidang. Pasti nanti panjangnya sama aja dengan CF. Ya. AF sama. Kemudian dari H ke C, HC, dari G ke D, kemudian dari E ke G, ini sama diagonal bidang semua atau diagonal sisi. Dari sini dari G ke B ini juga sama. Ya. Semua diagonal bidang atau diagonal sisi itu panjangnya sama. Jadi kalau kita nyari CF berarti kita udah dapat panjang diagonal bidang yang lainnya. Oke. Nah, kita akan mencari panjang CF. Perhatikan panjang BC dan BF ini kan rusuk. Tadi rusuknya panjangnya A, kita tulis aja. Panjang BF A, panjang BC juga sama A. Sekarang kita perhatikan segitiga BCF. Ini siku-siku di B. Ya, siku-siku di B. Kita akan jawab soal yang A dulu. Kita gambar BCF, siku-siku di B, segitiganya. Siku-siku di B, ini B, siku-siku di sini, kemudian C dan F. Jadi ini titik C, di sini titik F-nya. Yang akan kita gunakan adalah teorema Pythagoras. Ya, udah dipelajari kan waktu SMP. Nah, panjang CF, kita akan nyari jarak dari C ke F atau panjang CF itu sama dengan
akar dari BC kuadrat, BC-nya A, BF-nya juga A, BC kuadrat ditambah BF kuadrat, ya, sama dengan akar BC-nya berapa? BC itu A. Jadi A dikuadratkan ditambah BF-nya juga A sama A dikuadratkan. Sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat. Berapa? 2A kuadrat. Ini sama aja dengan akar 2 kali akar A kuadrat, gitu kan? Akar A kuadrat berapa? Ya, A. Kuadrat diakarkan, ya kuadratnya kita hapus aja. Jadi akar A kuadrat itu A. Akar 2, tetap akar 2. Jadi panjang diagonal bidangnya adalah A akar 2. Jadi kalau teman-teman ditanya berapa panjang ED misalkan, ya ini pasti sama A akar 2 karena dia masuk diagonal bidang. Seandainya rusuknya bukan A, seandainya rusuknya itu 12, EF berapa? Ya 12 akar 2. Teman-teman tinggal ganti aja A-nya. Oke? Ini juga sama. Ini juga 12 akar 2 seandainya rusuknya A. Seandainya sekarang rusuknya, misalnya pada soal kubus rusuknya 16 misalkan. Berapa panjang AC? Ayo, berapa? AC ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang, ya rusuk akar 2 seperti yang kita cari barusan. Berarti kalau rusuknya 16, AC adalah 16 akar 2. Nggak usah teman-teman hitung lagi. Oke, gampang kan? Oke, kita lanjut ke bagian B. Oke, sekarang kita jawab bagian B. Berapakah jarak dari titik E ke titik C? Dari E ke C. Nah, ke sini. Ini juga diagonal, tapi diagonal yang tembus ke bagian dalam kubus. Ini disebut sebagai diagonal ruang. Di sini diagonal ruang mana aja selain E, C? Bisa juga D ke F, ya. DF ini sama. Kemudian dari H ke B ini sama, kemudian dari G ke A juga sama. Itu semuanya adalah diagonal ruang. Kita akan mencari diagonal ruang, ya. Oke. Nah, di sini rusuknya masih A. Ini rusuknya itu A. Ini A juga. Tingginya juga sama A. Teman-teman perhatikan AC. Ya, maaf kalau nggak lurus. Perhatikan AC. AC ini adalah diagonal bidang. Tadi udah kita cari di bagian A. Diagonal bidangnya kalau rusuknya A berapa? Ya, A akar 2. Berarti AC ini tanpa kita hitung lagi. Ini pasti A akar 2. Karena AC ini adalah diagonal bidang. Sekarang perhatikan rusuk AE. AE ini kan sama aja dengan CG kan. Ini termasuk rusuk. Jadi panjang ini pasti A. Nah, sekarang kita akan gunakan segitiga ACE. Oke. Bagian B, perhatikan segitiga ACE. Itu siku-siku di A. Ya. Siku-siku di A. Kemudian di sini C. Panjang AC-nya A akar 2. Kemudian di atasnya E. Panjang A ke E itu A. Nah, kita akan mencari EC. Sama, kita pakai Pythagoras juga. EC sama dengan akar berapa tuh? AC kuadrat ditambah AE kuadrat, ya enggak? AC kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan akar AC-nya berapa? A akar 2. A akar 2 kita kuadratkan ditambah AE-nya itu A dikuadratkan juga. A kuadrat sama dengan akar A dikuadratkan itu A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan 2. Berarti yang ini A akar 2 dikuadratkan itu sama aja dengan 2A kuadrat. Paham ya? Akar 2 dikuadratkan kan 2. A-nya dikuadratkan ya A kuadrat. Ditambah A kuadrat. Jadi berapa? 2A kuadrat ditambah A kuadrat. 3A kuadrat. Akar dari A kuadrat itu A. Berarti isi di dalam akarnya tinggal 3. Satuannya tadi apa? Sentimeter. Jadi panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3. Dapat nih. A akar 3. Untuk setiap kubus ya, kalau rusuknya diketahui, diagonal ruangnya itu tinggal tambahin akar 3 di belakang rusuknya. Ya, itu kesimpulannya. Contohnya misalkan ya, seandainya pada kubus rusuknya itu 7 cm, berapa panjang HB? Ayo, HB ini diagonal ruang.
Ya, panjang rusuk kali akar 3. Pasti 7 akar 3 cm gitu. Jelas? Berapa panjang DF? Sama, diagonal ruang juga. Pasti panjang rusuk kali akar 3. Simpel kan? Ingat ya, tadi diagonal bidang itu kali akar 2, rusuk kali akar 2. Kalau diagonal ruang, itu rusuk kali akar 3. Jadi yang B, ini jawabannya adalah A akar 3. Kita lanjut ke bagian C-nya. Oke, sekarang kita bahas bagian C-nya. Berapakah jarak titik G ke titik AB? Titik G ini, ke titik tengah AB ya, titik tengah AB. Oke, kita anggap ini titik tengahnya, berarti jaraknya harus sama ya. Nah, ini titiknya kita sebut aja titik P. Jadi P ke B sama P ke A itu jaraknya sama, karena P ini di tengah-tengah AB. Nah, kita akan mencari jarak titik G ke titik tengah AB. Oke. Dari G ke titik tengah AB ke sini, berarti PG. Kita akan mencari PG. Oke, anggap lurus ya. Nah, karena AB itu panjangnya A, rusuknya kan A tadi. AB itu panjangnya A, berarti P ke B itu setengahnya. Ini setengah A. A ke P juga sama, setengahnya. Ini setengah A juga. Nah, sekarang kita perlu BG, panjang BG. Oke, panjang BG berapa? BG itu kan diagonal bidang. Diagonal bidang itu rusuk akar 2. Karena rusuknya A, berarti BG ini adalah A akar 2. Oke. Nah, sekarang yang akan kita gunakan adalah segitiga PBG. Ini siku-siku di sini, teman-teman. Ya, jadi kalau kita gambar, ini bagian C ya. Bagian C, kita akan menggunakan segitiga PBG. Siku-siku di B. Ya. Ini P, ini B, ini G. Oke, PB-nya berapa? Setengah A dan BG-nya adalah A akar 2. Kita akan mencari PG. Caranya sama, kita gunakan Pitagoras di sini. PG sama dengan akar dari PB kuadrat ditambah BG kuadrat. BG kuadrat sama dengan PB kuadrat. PB-nya setengah A. Setengah A kita kuadratkan ditambah BG-nya A akar 2 dikuadratkan. Sama dengan setengah A kuadrat. Setengah dikuadratkan itu kan seperempat. Ya, A dikuadratkan, A kuadrat. Ditambah A akar 2 dikuadratkan. Akar 2-nya dikuadratkan itu 2. A dikuadratkan, ya A kuadrat. Ya, kita buat per 4 ya, biar bisa dijumlahkan. Ini 1/4 A kuadrat. Berarti 2 ini sama aja dengan berapa dibagi 4 coba? 8 dibagi 4 atau 8/4 A kuadrat. Paham ya? 2-nya kita ganti menjadi 8/4. Biar sama-sama penyebutnya 4, jadi ini bisa kita jumlahkan. Sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 8/4 A kuadrat. 1/4 tambah 8/4, ya 9/4 A kuadrat. Sama dengan 9/4. Akar dari 9 kan 3. Akar dari 4 itu 2. Akar dari A kuadrat itu A. Jadi jawabannya adalah 3/2A. Jadi jarak ini dari G ke P adalah 3/2A. Satuannya apa? Sentimeter. Oke, jelas ya? Jadi di sini Pitagoras penting banget ya. Kalau teman-teman lupa, silakan pelajari lagi masalah Pitagoras. Kita lanjut.